Halo Bayu. Halo Pak. Oke, terdengar suaranya ya Bayu ya. Siap dengar Pak. Oke, oke. Bayu, hari ini mau menceritakan tentang apa nih? Nah, di sini saya ingin menceritakan sebuah dongeng dari Kalimantan Timur Pak, yang berjudul Legenda Danau Lipan. Oke, legenda Danau Lipat. Oke, baik. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Puja dan di sini Bayu kita sudah ada tiga dewan juri. Ada Kak Budi, ada Kaiin, dan juga ada Kalisa. Nah, eh Bayu akan diberi kesempatan selama 5 menit untuk bercerita tadi tentang danau apa? Danau Lipan. Danau Lipan. Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bayu bercerita. Dipersilakan Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dimulai, salam sujud karim melempang. Adil Katrino baju bata, bersengat kaju bata arus. Eh, yang terhormat Dewan Juri dari Yayasan Pendidikan Astra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Aji Seto Nugroho. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Kalimantan Timur yang berjudul Danau Lipan. Dahulu kala di kerajaan Kalimantan Timur, khususnya di daerah Kutai, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh putri yang bernama Aji Badarah Putih. Nama tersebut diambil karena ia suka menyirih dan menelan airnya. Putri tersebut terkenal dengan kecantikan yang sangat luar biasa. Dengan kecantikan yang luar biasa tersebut, bahkan kecantikannya sampai terdengar sampai negeri Cina sana. Suatu hari, suatu hari ada raja dari Cina datang untuk melamarnya. Sang putri pun menyambut dengan sangat hormat dan sangat riang, seperti menyambut tamu-tamu dari kerajaan lainnya. Dengan penuh hormat, sang putri menyajikan berbagai macam jenis makanan kepada raja tersebut. Sembari makan bersama, sang putri memperhatikan cara makan tersebut, cara makan raja-raja tersebut. Setelah memperhatikan, sang putri melihat raja makan dan lahap dan sangat rakus. Sang putri melihat hal ini merasa sangat jijik dan merasa tidak dihormati. Setelah selesai acaranya makan, putri langsung mengutarakan niatnya, yaitu menolak lamaran raja. Setelah menolak lamaran raja, ia menegaskan bahwa ia tidak suka dengan cara makan raja tersebut. Sang raja pun terdiam dan sangat marah. Lantaran tidak hanya itu, sang putri pun memberitahu kepada raja bahwa cara makannya seperti binatang. Sang raja pun merasa sakit hati dan merasa dihina. Dalam keadaan murka dan marah tersebut, raja pun meninggalkan lalu pergi ke negaranya. Berbulan-bulan telah berlalu. Raja kembali ke tanah Kutai. Bukan untuk kedua kali untuk melamar, tetapi untuk menghancurkan kerajaan tersebut. Beliau sudah membawa sangat banyak pasukan. Setelah sampainya di kerajaan Kutai, beliau langsung menghabisi siapa aja yang ditemui di jalan. Dengan keadaan tersebut, putri sangat kebingungan karena satu persatu prajuritnya mati. Bahkan putri tersebut berpikir, bahkan nantinya pasti dia juga akan jadi sasaran selanjutnya. Tak berapa lama kemudian, sang putri lalu segera dia mencari sirih dan pinang, lalu segera mengunyahnya. Lalu ia bergumam dalam hati, jika benar kesaktian nenek moyangku, maka akan berubahlah sirih-sirih ini akan menjadi lipan yang ganas yang akan membunuh para raja dan pasukannya. Setelah itu, putri berdiri lalu menyemburkan seluruhannya itu ke bawah menara. Nah, setelah menyemburkan itu tak lama sirih-sirih tersebut berubah menjadi lipan yang akhirnya membunuh satu persatu pasukan-pasukan tersebut. Saking ganasnya lipan ini pun bahkan sampai terpukul pasukan-pasukan dari Cina tersebut. Bahkan ya, kapal-kapal itu ketengkaram dia, karam langsung. Bahkan pasukan Cina tersebut mundur, tidak berani lagi untuk menghadap sang putri. Lalu di tempat kapal karam tersebut dinamakanlah Danau Lipan. Nah, dari situ
kita bisa memetik kesimpulan dari cerita tersebut, dari dongeng tersebut, yaitu ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan harus ditegur dan baik-baik, tidak dengan cara yang kasar. Jika dengan cara yang kasar, maka Recording in progress. kesalahpahaman. Jika terjadi kesalahpahaman, maka akan terjadinya suatu pertikaian, lalu dapat membuat silaturahmi kita menjadi renggang ataupun tidak bersilaturahmi lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu untuk ceritanya. Wah, sungguh menarik sekali ceritanya nih, Danau Lipan dari Tenggarong ya, dari Kutai. Oke, baik Bayu. Hari ini kita coba dengarkan masukan dari Dewan Juri kita. Nah, yang pertama mungkin dari Kain. Dari Kain, Boleh? dipersilakan. Bayu, hai. Halo Kak. Bajumu bagus sekali ya. Kamu impornya tinggi juga tuh. Itu diwarnai sendiri tuh tangannya. Iya, pakai spidol. Tangannya digambar sendiri tuh. Pakai apa itu? Yu? Pakai spidol Kak. Oh, itu. Tapi bisa dihapus nanti. Bisa, nggak permanen kok. Oke, itu keren banget ya. Ciri khas dari Kalimantan sekali itu. Keren. Yo. Ya. Ada sebenarnya Yu. Kamu tuh membawakan dongengnya itu sudah sangat santai, sudah asik loh. Kayak ngajak kita cerita biasa, ya. Seperti sehari-hari orang bercerita. Itu modalmu. Itu modalmu dengan santai, mengajak orang, kemudian membuat orang menjadi menyimak ceritamu. Itu kamu sudah punya. Tapi kamu menjadi terlalu santai karena kamu tidak hafal. Ya nggak? Kamu tuh sebenarnya kalau kamu paham dengan cerita itu dan kemudian kamu membuat beberapa kubahan sedikit dengan cerita, misalnya gini, kan dalam mendongeng itu kan tidak semuanya dinarasikan, tapi ada dialog. Nah, tadi itu sama sekali tidak ada dialog yang kamu ucapkan dari dua tokoh. Ini kan sudah jelas nih. Tokohnya ada si Putri dan Raja dari Cina. Ini aja nih. Kamu nggak perlu banyak-banyak suara. Karakter suaramu cuma dua itulah. Nggak perlu macam-macam. Ada beberapa peluang sebenarnya kamu untuk menciptakan dialog, menggubah dari cerita yang kamu baca itu. Misalnya di sini, ketika si raja selesai makan, kan kemudian kan Putri itu merasa jijik ya. Kemudian mengungkapkan perasaannya bahwa dia tidak ingin menikah dengan sang raja. Itu sebenarnya bisa kamu bikin dialog, tidak perlu dinarasikan lagi. Satu itu. Yang kedua, waktu dia menyirih dan kemudian meminta arwah para leluhurnya untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai orang Kalimantan Timur. Ya kan? Dengan dia menyemburkan sirih yang sudah dia punya tadi, air sirihnya itu dia semburkan keluar sehingga para pasukan dari Cina itu menjadi daging lipat gitu ya. Kemudian tersihir menjadi daging. Itu oke. Itu adalah mantra. Aku yakin banget pasti Kalimantan Timur punya mantra itu. Nah, itu bisa Bayu munculkan di situ. Jadi itu menjadi dialog gitu, kayak gitu. Nah itu jadi ciri khasnya yang luar biasa dari daerahmu, dan itu bisa membuat orang makin tertarik dan dongengmu jadi lebih dinamis, gitu ya. Dari Kain itu aja, lebih semangat lagi ya dongengnya ya, oke? Terima kasih Kain masukannya. Wah, luar biasa sekali nih masukannya dari Kain. Tepuk tangan buat Kain dan buat Bayu juga nih. Wah. Terima kasih Kain untuk masukannya. Lanjut kita dengarkan masukan dari Kak Budi. Silakan Kak Budi untuk masukannya. Baik, terima kasih Kak Uja. Oke, halo Bayu. Halo Kak. Nah, terima kasih ya sudah berbagi cerita pada kita semua hari ini. Saya sepakat dengan yang disampaikan Kak Iin ya tadi yang sudah kita dengar, yaitu bisa menjadi perhatian lebih nanti untuk Bayu dan teman-teman di sana bagaimana membawakan cerita yang mungkin memang teks aslinya semuanya full narasi gitu ya,
semuanya tidak ada dialog. Nah itu kita boleh banget sebenarnya untuk menambahkan dialog-dialog yang tentunya sesuai dengan cerita agar lebih menarik. Kalau dibilang dongeng adalah komunikasi, yang disampaikan, yang diberikan Bayu tadi memang sudah terpenuhi. Kita semua bisa sampai komunikasinya gitu. Tapi apakah komunikasinya menjadi menarik? Nah itu hal lain lagi gitu. Karena kalau di secara visual ini kan menarik banget nih. Ini aku udah wah excited banget nih udah ngeliat wardrobe-nya, kostumnya, sampai tadi bener effortnya menggambar menyerupai ciri khas yang ada di sana itu. Wah ini sih terus terang nilai plus buat aku di dalam sisi visualnya gitu ya. Namun lagi-lagi kita kan juga harus mendengarkan pesannya apa yang saya tadi begitu tadi disampaikan. Memang ada beberapa poin yang harus bisa diperbaiki rasanya. Jadi termasuk tadi ekspresi, lalu gestur gerak itu bisa sekali untuk dimainkan. Mungkin karena memang tadi sebatas membacakan narasi ya tidak ada emosi di sana rasanya gitu. Sampai kepada yang juga menjadi catatan penting menurut saya, nanti kedepannya Bayu dan teman-teman di sana bisa mencoba bahwa setiap akhir bercerita itu tidak perlu disampaikan lagi kesimpulannya di akhir. Gitu ya Bayu ya. Jadi biarkan saja teman-teman yang mendengar, audiens yang mendengar, yang menyaksikan itu memiliki interpretasinya sendiri terhadap cerita gitu. Itu malah memberikan kebebasan setiap orang untuk memaksimalkan potensi cara berpikirnya atau otaknya gitu. Nah itu kita hargai sekali. Jadi kalau kita kasih sesuatu kesimpulan, tiba-tiba audiens yang lain berpikir yang berbeda, oh jangan-jangan deh, aduh ada yang salah nggak ya berarti dengan cara berpikir saya? Kok kayak nangkapnya aku beda sih gitu. Jadi biarkan aja kesimpulan tidak perlu disampaikan di akhir. Secara look aku suka banget deh ini sebenarnya Bayu termasuk favorit aku kalau dari visual ya, dari penampakannya gitu. Tapi dalam sisi ceritanya boleh nanti explore lagi menjadi lebih maksimal gitu ya Bayu. Terima kasih banyak ya, sukses Bayu. Belum. Terima kasih Kak Budi untuk masukannya. Ya, saya juga seneng banget sih lihat visualnya dari Bayu nih. Wah, keren. Tato-tatonya, bukan tato beneran kan ya? Oke. Nah, yang terakhir kita akan dengarkan masukan dari Kalisa. Oke, untuk Kalisa dipersilakan. Halo Bayu. Halo Kak. Terima kasih sudah kasih penampilan terbaik ya sore hari ini. Senang sekali melihat salah satu penampilan adat dari daerah Kalimantan. Ini dari daerah Kapuas atau dari daerah Kutai Timur yang ceritanya kamu bawakan? Siap, dari daerah timur Kak. Dari Kalimantan Timur. Oh, dari daerah timur. Oh, oke, mantap. Jadi pas dengan ceritanya ya. Mantap. Nah, tadi saya sepakat dengan Kak Iin dan dengan Kak Budi ya, kamu punya dua modal. Yang pertama, kamu tadi bercerita dengan santai seperti kayak ngobrol sama teman. Itu bisa jadi ciri khas gaya dongengmu. Kemudian yang kedua, tidak mudah ya tapi membawakan cerita rakyat, karena biasanya dia narasinya tuh sangat panjang gitu, terus kadang nggak ada dialognya sama sekali gitu. Tapi hari ini kamu sudah membuat alur dongeng yang bisa dipahami dalam waktu 5 menit dan juga saya jadi bisa membayangkan si dongeng itu, saya bisa terlibat di dalam dongeng itu. Jadi kayak penyusunan alurnya sudah oke. Nah, catatannya tadi udah disampaikan sama Kak Budi sama Kak Iin ya, tambahan dari saya. Mungkin ini untuk membantu area gerakmu ya. Nah, di belakangmu kan ada meja, ada kursi ya. Mungkin itu juga membantu menghalangimu untuk lebih ekspresif saat bergerak. Jadi kali berikutnya kalau misalnya mendongeng, terus terutama misalnya dongeng online seperti ini, bisa dipastikan ruang gerakmu cukup luas supaya kamu bisa santai untuk berekspresi lagi. Terus kemudian tambahkan dialog-dialog juga ya, Bayu, di dalam alurnya, di dalam kontennya gitu. Jadi tidak melulu bertutur seperti seorang narator. Kemudian untuk ekspresi ada beberapa saran juga nih untuk ceritanya. Misalnya tadi saat si putri itu mengunyah sirih. Nah, kamu bisa contohkan tuh mengunyah sirih. Mengunyah sirih itu seperti apa misalnya?
terus habis itu kemudian dia menyemburkan, kemudian jadi daging lipan. Nah itu bisa kamu kamu munculkan itu gerakannya, gesturnya supaya ceritanya lebih hidup. Lalu satu sharing lagi, saya pernah baca cerita ini sebelumnya, terus hari ini ketika mendengarkanmu saya jadi dapat insight yang lain lagi soal ceritanya. Ternyata nih ada benturan budaya ya antara masyarakat dan putri di daerah Kutai ini dengan raja yang berasal dari Cina. Nah, ini si dongengnya ini syarat sekali dengan nilai-nilai adaptasi dari budaya yang berbeda. Jadi menarik sekali kalau kamu bisa membawakan dongeng ini lagi di kesempatan yang lain. Itu aja Bayu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kalisa untuk masukannya. Ya, sebenarnya kalau misalkan saya lihat nih Bayu ini senyumnya gurih loh. Jadi sebenarnya udah punya modal ya kalau untuk berekspresif sebenarnya Bayu nih. Mungkin tadi masukannya buat Bayu lebih berekspresif lagi. Jadi sebenarnya Bayu udah punya modal yang baik sekali. Jadi nanti mungkin ke depan tinggal dipoles lagi kali ya ke Budi, Kaiin dan Kalisa ya. Nah, oke, terima kasih Bayu untuk ceritanya pada siang hari ini.